Halo, jumpa lagi bersama saya Tommy Eka Miharja dalam video-video pembelajaran. Video kali ini saya akan mereview artikel yang berjudul Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Interaksi Sosial Anak. Saya bukanlah pakar atau ahli, tetapi saya memiliki interest terkait dengan evaluasi, karena background saya adalah magister penelitian dan evaluasi pendidikan. Oleh karena itu, kita simak bagaimana artikel ini disajikan dan apa sih yang bisa kita petik dari artikel ini. Yuk, dari judulnya saja, yaitu dampak pembelajaran daring terhadap interaksi sosial. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ya artikel ini disusun oleh 3 orang ya yang bernama Kiki Safitri, Tati Fauzi, dan Desi Andrian. Beliau berasal dari Universitas PGRI Palembang. Pada artikel kali ini, ya, apabila Anda sedang menyelesaikan atau menyusun skripsi, disertasi, atau tesis, Anda bisa merujuk artikel ini apabila artikel ini berkesesuaian, ya, atau mendukung ya, karya ilmiah atau karya tulis atau itu bentuknya skripsi, ya, tesis atau disertasi yang sedang Anda susun. Ya, karena ya acuan atau apabila Anda mengacu pada artikel-artikel yang sudah dipublikasikan ini sangat membantu para penulis ya untuk mendapatkan poin-poin tertentu. Oleh karena itu, untuk mendukung beliau-beliau ini untuk meneliti kembali, menulis artikel kembali, maka pada saat Anda mengutip atau Anda mengacu kepada artikel ini, maka jangan lupa dicantumkan di dalam daftar pustaka. Oke, kita langsung mulai saja. Di artikel ini, seperti biasa, saya akan mereview berdasarkan abstrak. Tapi pada video kali ini, akan saya dalami kembali, ya, akan saya coba sampaikan apa sih isi di dalam artikel ini ya. Baik, di dalam abstrak, seperti biasa, saya akan mengulas dari 5 poin ya. Kalau kita melihat abstrak, maka menurut saya secara pribadi ya, bahwa abstrak itu yang pertama, sebaiknya disampaikan latar belakang dari penelitian kita. Yang kedua adalah tujuan penelitian kita. Yang ketiga, metode apa yang kita gunakan. Yang keempat, hasil penelitian seperti apa. Yang kelima, kita simpulkan. Nah, kita lihat abstrak pada artikel ini ya. Ini saya berikan warna kuning, biru, dan agak kemerahan muda, agak kecoklatan mungkin ya. Jadi pada tulisan yang saya beri warna kuning ini artinya adalah ini menunjukkan bahwa latar belakang penelitian disajikan. Saya bacakan ya. Penelitian ini, ini tujuannya langsung ya. Jadi pada abstrak ini tidak disampaikan latar belakangnya, tetapi langsung tujuannya ya. Saya bacakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai dampak pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Masalah yang muncul di lapangan tidak hanya masalah fisik, tetapi juga masalah psikis. Nah, latar belakang masalah yang dihadapi oleh para peneliti ini adalah bahwa dampak pembelajaran daring terhadap interaksi sosial anak itu ternyata tidak hanya fisik ya, tapi juga masalah psikis ya. Sehingga di sini nanti judulnya adalah interaksi sosial anak, ya, dampaknya terhadap interaksi sosial. Nah, kemudian kalimat berikutnya, dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif, dengan jenis pendekatan fenomenologi. Ya, jadi kita ketahui bahwa penelitian ini adalah masuk ke dalam kelompok penelitian kualitatif. Kemudian dalam menyajikan hasil penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jadi deskriptif itu menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu hal yang sifatnya kualitatif. Kemudian ditambah lagi dalam pendekatan. Ini menarik nih ya bagi kita yang memang sedang atau hobi melakukan penelitian atau rekan-rekan sebagai dosen misalnya ya yang memang kita memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian. Nah, di sini metode digunakan deskriptif kualitatif lalu ditambahkan dengan pendekatan fenomenologi. Ya, kalau kita bicara fenomenologi berarti fenomena yang saat ini sedang berkembang seperti kita ketahui bersama bahwa 2 tahun belakangan ini kita menghadapi pandemik COVID-19 begitu ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, kemudian sampel dalam penelitian ini adalah anak kelompok A.
ya, anak kelompok A. Jadi ini kalau ada kata-kata kelompok A ini artinya bahwa di PAUD begitu ya, yaitu sebanyak 7 anak ya. Kemudian pengumpulan data melalui observasi ya, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Nah, kalau kita bicara observasi, wawancara, dokumentasi, nah ini kadang kita akan teringat dengan yang namanya triangulasi. Jadi kalau kita bicara triangulasi data, maka data-data penelitian kita itu ya, bisa kita atau sumbernya adalah bersumber dari data-data pengamatan. Ya, di sini disebutkan dokumentasi. Kemudian yang kedua kita peroleh melalui observasi. Ya, lalu yang ketiga kita juga bisa mendapatkan melalui wawancara, gitu ya. Nah, kemudian teknik analisis data yang digunakan di sini adalah menggunakan model Miles and Huberman. Ini metode atau teknik analisis yang sangat populer dalam ruang lingkup atau skup peneliti-peneliti kualitatif ya, model Miles and Huberman ini. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, ini adalah hasil penelitiannya, saya bacakan ya, bahwa hasil dari temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua mengalami masalah dalam upaya mendampingi anak dalam proses pembelajaran dengan alasan waktu yang tidak tepat karena pada waktu yang bersamaan orang tua juga harus bekerja melalui online gitu ya. Anak merasa bosan menghadapi kamera laptop atau handphone karena tidak bebas bergerak, tidak fokus selama mengikuti pembelajaran dengan guru karena anak sibuk dengan mainan yang ia miliki sehingga interaksi sosial guru dan anak ya intensitasnya kurang. Interaksi anak dengan anak tidak terjalin dan sikap kooperatif di sesi daring tidak muncul. Nah, hal-hal inilah yang digambarkan dalam abstrak artikel ini ya. Tetapi kalau kita lihat ya, dari 5 komponen tadi yang biasa saya amati dalam melihat abstrak, di sini ada 2 poin yang pertama adalah latar belakang yang tidak disajikan. Kenapa si penulis artikel ini melakukan penelitian ini? Apakah melihat dampak mungkin di PAUD, TK atau lembaga pendidikan yang beliau sebagai atau berkecimpung di sana, ya ternyata memang dampaknya seperti apa? Nah, ini tidak dijelaskan ya. Tetapi bukan berarti mengurangi kualitas dari tulisan ini begitu ya. Nah, kemudian ya rekan sekalian, yang poin kelima ini juga tidak muncul secara jelas. Apa sih kesimpulannya? Karena di sini kalimat pembukanya adalah hasil dari temuan, gitu ya, hasil dari penelitian. Jadi kalau bicara hasil dari temuan, hasil dari penelitian ini tidak menggambarkan atau hanya menggambarkan hasil penelitian saja, tapi di sini tidak ada kalimat yang memang benar-benar menjelaskan kesimpulannya apa sih begitu ya. Nah, oleh karena itu, tetapi kalau kita teliti lagi, maka di sini ada kalimat ya, ada kalimat yang sebenarnya ini bisa kita kategorikan kesimpulan, yaitu di kalimat-kalimat terakhir ya. Jadi alasan waktu yang tidak tepat karena pada waktu bersamaan orang tua harus bekerja melalui online, anak merasa bosan menghadapi kamera laptop atau handphone karena tidak bebas bergerak, tidak fokus selama mengikuti pembelajaran dengan guru, karena anak sibuk dengan mainan yang miliki, sehingga ini dari kata-kata setelah sehingga ini, sehingga interaksi sosial guru dan anak intensitasnya kurang, ini berarti dampaknya. Kemudian interaksi anak dengan anak lain tidak terjalin, ini dampak yang kedua. Dan sikap kooperatif di sesi daring tidak muncul. Tiga dampak yang dimunculkan di dalam abstrak ini begitu ya, rekan sekalian. Nah, ini menarik ya. Saya lanjutkan. Setelah saya baca artikel secara keseluruhan, maka ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada rekan sekalian. Yang pertama dari hasil penelitian ini adalah bahwa hambatan dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ya, di lokasi ya, tempat peneliti ini melakukan penelitian, ya itu yang pertama adalah orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendampingi anak belajar. Hambatan yang pertama. Hambatan pembelajaran daring yang kedua adalah gangguan jaringan. Nah, ini di setiap area pasti mengalami ini, karena semua orang menggunakan internet dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, yang ketiga adalah konsentrasi dan pemahaman materi belajar anak kurang konsentrasi,
kurang memahami, dan ini saya yakin pasti dirasakan oleh seluruh anak-anak yang mengikuti pembelajaran daring di awal-awal. Kalau misalnya kita sebagai pendidik ingin memiliki strategi belajar, metode pembelajaran yang tepat, saya rasa ini akan bisa kita hindari ya. Yang keempat hambatannya adalah anak mudah merasa bosan ya, karena liatin handphone terus ya, liatin laptop terus ya. Kita aja yang dewasa mungkin bosan ya, apalagi anak-anak kita. Nah, poin yang ketiga, saya akan menyampaikan bahwa berdasarkan isi dari artikel tersebut, dampak pembelajaran daring adalah yang pertama, ya, komunikasi anak kurang. Yang kedua, dampaknya adalah kurangnya sosialisasi pada anak. Jadi anak kurang bersosialisasi. Yang pertama tadi itu anak kurang berkomunikasi. Yang kedua, anak kurang bersosialisasi. Yang ketiga, anak kurang kooperatif, tidak bisa bekerja sama karena memang dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang keempat, kurangnya sikap toleransi ya pada diri anak. Nah, yang kelima, belum munculnya rasa empati. Kalau kita lihat dari hasil ya di artikel bagian hasilnya, ya ini ada 5 poin yang kita temukan. Tetapi tadi ya yang sudah saya sampaikan di awal, dalam abstrak di sini ya tidak disimpulkan, tidak ada kata-kata kesimpulan, tetapi dicoba disampaikan sehingga di sini sehingga, nah ini saya tadi kembali lagi, hanya ada interaksi sosial guru dan anak kurang, interaksi anak dengan anak tidak terjalin, dan sikap kooperatif di sesi daring tidak muncul. Ayat 3 dimunculkan, padahal di dalam artikelnya ada 5 tadi ya. Dampaknya yang tadi sudah saya sampaikan, kurang komunikasi, kurang sosialisasi, kurang kooperatif, kurang sikap toleransi, belum munculnya rasa empati. Nah, mungkin itu yang bisa saya review. Tapi secara keseluruhan bahwa saya yakin penelitian ini atau artikel ini sangat bermanfaat untuk kita ketahui ya di masa pandemik seperti saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Tommy Kamiharja, sampai jumpa.